Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puja dan syukur kita aturkan kepada Rabbi yang mana telah memberi kita inayah serta hidayahnya sehingga kita semua bisa melaksanakan rutinitas tadabbur Ramadan kali ini dengan lancar tanpa halangan sesuatu. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-din Islam. Para sahabat tadabbur Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah Umar bin Khattab sebagai sosok pemimpin sejati. Perlu diketahui, untuk menjadi seorang pemimpin haruslah rela bertahan dan menderita bersama rakyatnya dalam masa-masa yang sulit. Definisi ini cocok disematkan pada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab. Beliau memiliki keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan. Umar dianggap menjadi pemimpin yang disegani oleh seluruh umat Islam pada waktu itu. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan disegani serta dihargai oleh rakyatnya karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Para sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, sebelum meluk ajaran Islam, Umar adalah seorang yang sangat memusuhi Islam. Beliau dengan gencar menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai berniat untuk membunuhnya, tak terkecuali para pengikut-pengikutnya. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dan memohon dengan harap kepada Allah. Ya Allah, saya mohon salah satu dari dua orang yang sangat berpengaruh di Mekah untuk memeluk agama Islam. Doa Nabi Muhammad, ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Hingga tiba pada waktunya, terketuklah hati Umar untuk mengurungkan niatnya, yaitu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, lalu memeluk agama Islam. Sahabat tadabbur Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam, ayat pertama yang dibacakan adalah terdapat dalam surat At-Taubah. Para sahabat tadabbur Ramadan yang dirahmati oleh Allah, ketika sahabat Umar bin Khattab sudah masuk agama Islam, ayat yang pertama dibacakan oleh Umar adalah surat Taha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ketika mendengar
lantunan ayat-ayat Allah. Hatinya terenyuh dan berucap, sungguh indah sekali kata-katanya. Sungguh indah sekali lafal-lafal ayat Allah tersebut. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, masuknya Umar bin Khattab sebagai kaum muslim membuat kehebohan seluruh penduduk Mekah, terutama kaum musyrikin yang semakin merasa ketakutan, merasa gelisah. Kenapa tidak? Karena bagaimana bisa dulu yang pernah adiknya sendiri Fatimah bin Khattab dan iparnya Sa'id bin Zaid akan dibunuh ketika mengikuti ajaran Muhammad SAW. Tapi kenapa sekarang sosok Umar malah memilih untuk memeluk agama Islam? Masya Allah, kejadian yang luar biasa. Dengan keislaman Umar bin Khattab memberikan pengaruh besar bagi penduduk Mekah. Dia hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab menjadi khalifah dan dijuluki sebagai Al-Faruq. Julukan ini langsung diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab adalah seorang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Para sahabat Tadabbur Ramadan yang dirahmati oleh Allah, prioritas Umar bin Khattab terhadap rakyat terlihat saat negara dalam kondisi krisis melanda, yaitu salah satu kisah keteladanannya pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang patut ditiru adalah ketika bencana kelaparan melanda kota Madinah yang menyebabkan wabah, penyakit, dan kematian. Nah, saat itu banyak sekali rakyatnya yang merasa kelaparan dan kesusahan serta penderitaan yang bertubi-tubi. Hal ini juga dirasakan oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai pemimpin kala itu. Beliau pun bersumpah dalam dirinya sendiri bahwa dia tidak akan memakan kurma dan minyak samin di saat semua rakyatnya menderita, di saat semua rakyatnya dilanda kelaparan. Dalam hati Umar berkata, bagaimana saya dapat mementingkan keadaan rakyat kalau saya sendiri tiada merasakan apa yang mereka derita? Begitulah kata yang diucapkan oleh sahabat Umar bin Khattab, serta menunjukkan kualitas sebagai pemimpin sejati. Para Tadabbur Ramadan yang dirahmati oleh Allah, sahabat Umar sangat mencintai rakyatnya dan selalu berperilaku sederhana. Hidupnya tidak berlebihan, hidupnya sangat sederhana. Sosoknya yang berani dan tegas, juga tidak ingin melihat rakyatnya sedih, tidak ingin melihat rakyatnya menderita sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi seluruh rakyatnya. Faktor kedekatan yang dilakukan oleh sahabat Umar tanpa mengenal kasta. Inilah sosok Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin yang sejati. Dia pun pernah berkata, kalau negara ini makmur, biar saya yang terakhir menikmatinya. Namun, kalau negara dalam kesulitan, biar saya yang pertama kali merasakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian
akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kamu. Demikian sekelumit kisah sosok pemimpin sejati Umar bin Khattab yang patut kita teladani, yang patut kita contoh di kehidupan saat ini. Sungguh sikapnya yang terpuji sebagai pemimpin yang sama-sama ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.